Oke, selamat sore Mas Helga. Ini melanjutkan dari yang sebelum-sebelumnya, ini ada lanjutan dari yang topiknya Apache Beam. Terus untuk yang selanjutnya ini masuk ke bagian set inputs. Jadi untuk Apache Beam sendiri, untuk Pardu function itu kan yang di dalamnya kita bisa define sendiri user define function. Nah, terus untuk dari Pardu ini sendiri kita bisa implementasikan set inputs gitu. Jadi selain kalau misalnya sebelum ini di contoh sebelumnya inputnya hanya satu untuk main inputnya, sekarang kita bisa tambahin beberapa set inputs selain main input sih. Jadi kalau misalnya untuk ditengok dari kodenya dulu, mungkin kita lihat dari pipeline yang sudah ada dulu. Untuk dari contoh pipeline-nya sendiri, ini pertama kita sudah pasti ya yang untuk pertama kali kita read file-nya dulu. Ini read file-nya masih sama seperti yang contoh sebelumnya, itu departemen data. Jadi yang ada tanggal-tanggal absensi dari member-member dari departemen di suatu perusahaan gitu. Nah, untuk setelah membaca ini, pipeline-nya berikutnya itu sudah masuk ke dalam Pardu function. Nah, di sini baru kita akan lihat bagaimana penggunaan setlist di Pardu untuk di Apache Beam. Nah, kalau untuk dari yang Pardu function yang kita define itu, ini kelas bentuknya, jadi namanya filter using length. Jadi untuk conditionnya sendiri ini sudah ditambahkan di course-nya, yaitu yang pertama itu kita harus mengambil ID tapi tidak mengambil ID yang ada di dalam exclude IDs. Jadi sebelum ini saya sudah import untuk teksnya. Untuk dilihat sendiri mungkin bisa dilihat di sini ada contohnya ada 4 ID ini. Jadi dari yang tadi kita baca, kita mau exclude 4 ID yang tadi. Lalu condition yang kedua itu kita mau hanya mengambil dari departemen accounts. Dan yang ketiga, yang terakhir, kondisinya adalah kita mau mengambil dari yang tadi departemen accounts dan juga sudah di-exclude 4 ID tadi, kita mau ambil yang panjang nama dari employee itu 3 sampai 10 karakter aja maksimal. Jadi untuk dari yang di sini kita sudah mendefine satu kelas namanya filter using length yang akan kita jadikan input di Pardu function kita. Jadi memang dia mengambil yang nanti elemen satu row dari masing-masing row dari teks yang pertama tadi kita baca. Lalu untuk yang kita masukkan lagi itu site list ini tuh 3 ini sebenarnya ada site inputsnya gitu. Jadi di sini juga di define setelah yang main inputnya ada lagi site list, lower bound dan upper bound. Ini formatnya dalam float gitu. Nah untuk dari lower bound sini itu maksudnya adalah dia minimal karakternya itu harus ada berapa karakter dan ini upper bound itu maksimalnya berapa. Jadi kan tadi kan berarti nanti kita akan isinya di sini 3 dan di sini 10. Mungkin dia nanti isinya ada kayak seperti nama, lalu departemennya apa. Nah ini kita ambil ID-nya itu ada di indeks ke 0 setelah kita split dengan delimiter koma. Kalau misalnya untuk namanya sendiri dia ada di indeks 1 dan nanti di encode dulu supaya hilang seperti untuk formatting stringnya aja sih. Lalu dari elemen list yang fullnya yang sudah di split dengan koma itu. Lalu untuk yang proses sendiri ini dengan if clause, jadi nanti kayak kita harus melihat misalnya dia apakah satisfy kondisi ini, misalnya kayak itu kurang dari sama dengan 3, lebih dari sama dengan 3, maaf, tapi juga kurang dari sama dengan 10 untuk yang tadi ya, kondisi yang kita ambil di atas yang diperlukan. Dan untuk ID-nya ini juga kita tidak mau dia tuh sama ada dalam site list. Jadi untuk site list tadi saya skip, tapi ini awalnya kita akan buat list untuk yang ID-ID yang tadi 4 ID. Setelah itu sudah menjadi ini untuk keluarannya nanti akan menjadi sebuah list. Jadi dicek lagi di ID-ID ini tuh ada termasuk di dalam sini nggak sih? Kalau misalnya termasuk nanti akan di-exclude, tapi kalau misalnya tidak dia akan masuk ke return-nya untuk output-nya gitu. Jadi nanti seharusnya ini sudah mengambil yang dari yang nama karyawannya jumlah karakternya 3 sampai 10 dan juga tidak ada di dalam list yang akan kita exclude. Lalu selanjutnya ini seperti yang sebelumnya dengan filter lambda itu yaitu mengambil dari yang hasil tadi. Kita ambil record ketiganya itu apakah dia
itu sama dengan accounts karena kan tadi kita hanya mau mengambil member yang dari departemen accounts saja. Lalu kalau misalnya sudah difilter akan masuk ke lagi kita parsing aja sih. Jadi dari record tadi kita mau bentuk keluarannya seperti apa. Kalau untuk record 0 kan tadi ID, lalu ini nama, lalu ditambahin koma, lalu di yang terakhir ini tiga itu departemennya, dan ini satu gitu. Kita tambahin satu untuk nanti penjumlahan aja gitu sih. Terus nanti dari situ kita combine per key itu yang ngesum aja, ngesum jumlah satu ini dan nanti mereka muncul berapa lalu ditambah. Lalu kita wrap ke suatu data output. Untuk hasilnya sendiri mungkin bisa kita jalankan kodenya ini. Jadi nanti kita dapetin hasilnya seperti ini. Ini yang pertama itu ada ini nama ID karyawannya, ini nama karyawannya, lalu koma. Ini semuanya sudah benar ya, sudah accounts dan memang namanya juga karakternya 3 sampai 10 gitu. Tidak ada yang lebih dari itu juga. Lalu untuk selanjutnya ya ini satu. Ini yang tadi itu side inputs. Kalau untuk side outputs ini juga ada. Jadi kalau misalnya sebelum ini kan kita output hanya mengeluarkan satu output gitu. Kalau misalnya ini kita dalam satu proses kita langsung mengeluarkan beberapa output itu juga bisa gitu. Misalnya yang kali ini sih untuk contohnya ada 3 output yang mau kita keluarkan. Yang pertama itu adalah kita mau mengeluarkan dari list yang nanti kita ambil itu dari suatu dokumen. Apakah kita mau yang pertama keluaran itu adalah nama-nama yang karakter namanya hanya sampai maksimal 4 karakter gitu. Kalau misalnya untuk yang kedua, kita mau lebih ambil yang nama panjang namanya itu lebih dari 4 karakter. Dan yang terakhir kita mau mengambil yang namanya diawali dengan huruf A. Oke, jadi untuk pertama itu kita akan baca yang tadi sama data.txt. Lalu akan kita akan pass ke Pardo function yaitu process words. Untuk process words sendiri ini masih sama seperti tadi kita pakai side inputs juga. Jadi selain elemen yang kita masukkan, yang main inputnya, ya selanjutnya kita ada cut off line. Jadi kayak tadi kan kita maunya 4, kalau nggak salah kan. 4, lalu habis itu marker ini nanti yang untuk keperluan kita mau mengambil nama yang startingnya dengan A gitu. Untuk dari ini sendiri, kita bisa mengeluarkan 3 itu caranya gimana. Jadi dari Pardo function yang di pipeline ini kita tambahkan metode with outputs. Jadi ini juga kita harus define sih kayak tag-tag yang untuk misalnya kita mau mengeluarkan beberapa output, kita harus membedakan tag-nya gitu. Yang pertama kita mau short names, itu maksudnya yang karakter kurang dari 4, long names itu yang lebih dari 4, dan main, keluaran mainnya itu yang namanya diawali dengan huruf A. Gitu. Jadi untuk dari result sendiri kan di sini satu pipeline gitu. Nanti di sini short names itu di sini kita oke. Result ini kita akan hitung short names cut off line-nya 4. Kalau misalnya masuk ke dalam sini misalnya apa panjang dari namanya itu kurang dari atau sama dengan 4, dia akan memasukkan namanya hasil ini dan kayak satu elemen ini, satu row itu ke dalam output yang di tag-nya short names. Kalau misalnya untuk selain itu berarti kan lebih dari 4. Nah, itu nanti akan masuknya ke long names. Tapi untuk semua dari yang tadi itu, misalnya kalau misalnya dia diawali dengan huruf A, karena ini markernya nanti kita inputnya A. Kalau misalnya dia dengan awalan huruf A, nanti dia akan masuknya ke, ini tidak perlu di-define sih, karena dia kan sudah main gitu, main output. Jadi dia sudah pasti akan, nggak usah dikasih tag, dia udah langsung otomatis masuk ke names A gitu. Lalu di sini kita mendefine ininya sih, kayak variabelnya itu apa, untuk kita store resultnya masing-masing. Jadi di sini kita setelah pipeline ini selesai, kita ada 3. Sebenarnya kita akan mendapat 3 output gitu karena sesuai dengan tag yang tadi. Jadi untuk memanggilnya kita hanya perlu mendefine sebagai results dot tagnya apa. Kalau tadi kan short collection kita mau ambilnya dari short names, long collection kita ambil dari long names, dan start tag collection kita ambil dari names A. Jadi ini masing-masing kita write ke 3 file yang berbeda, dan kalau misalnya kita run pipeline ini dan kita ambil masing-masing 5 data pertama dari masing-masing result, kalau di print hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, jadi kalau untuk yang pertama ini berarti yang memang namanya
satu sampai 4 karakter gitu. Ini kan memang maksimalnya 4 karakter dan ini yang lebih dari 4. Kalau misalnya untuk yang di bawah ini kan sudah tidak ada lagi, berarti memang tidak ada nama yang diawali dengan huruf A begitu sih. Kalau untuk contoh ini juga saya sudah cross check, memang tidak ada yang diawali dengan huruf A. Nah, itu untuk yang side outputs. Lalu untuk yang setelah additional outputs, maksudnya lalu setelah itu ada lagi ini yang saya dari course sendiri ada diberikan satu case study. Jadi case study ini ada untuk menentukan misalnya untuk dari real time situation itu kan di bank biasanya mereka akan mau untuk mengidentify gitu kayak orang-orang yang customer mereka yang mana sih yang biasanya mengambil pinjaman atau menggunakan kartu kredit tapi antara membayarnya telat atau memang gagal bayar gitu. Nah, dari data-data ini mungkin bisa dilihat contoh data raw-nya yang kemarin dari source sendiri ada di sini. Jadi diberikan data cards dan juga loan. Ini masing-masing itu punya headernya juga sih. Jadi ada yang untuk yang pertama ini customer ID, ini first name, last name, relationship number, tipe kartunya apa, maksimum dia bisa ambil kreditnya berapa, ini yang yang sudah dia spend berapa. Lalu ini sih ada yang kayak cash withdrawn itu kayak dia mengambil cash dari ATM tuh ada berapa, tapi ini sudah input ke 490 sih. Berarti total sudah masuk ke total spend sebenarnya. Lalu untuk dari clear amount ini yang dia sudah bayar untuk bulan ini tuh ada berapa. Jadi ini tuh sebenarnya hanya kayak tanggal akhir bulan gitu sih untuk kayak timestamp-nya aja gitu. Jadi ini modelnya seperti balance sheet dari bank tersebut untuk penggunaan kredit card dan juga untuk yang mengambil pinjaman. Sebenarnya sih sama seperti itu. Lalu dari requirement sendiri yang akan dikerjakan adalah bagaimana cara mengidentify mereka ini orang-orang yang gagal bayar atau yang telat bayar itu. Kalau misalnya untuk yang kredit card itu kita akan mengidentify mereka sebagai orang yang gagal bayar tuh adalah misalnya kita dengan poin-poin gitu sih. Jadi pertama kita akan mengassign satu poin untuk customer. Kalau misalnya dia sudah membayarnya tidak full dan juga dia jadi mereka tidak membayar full tuh maksudnya kurang dari 70% dari di bulan itu. Misalnya di bulan itu dia 100, dia hutangnya harusnya bayarnya 100 tapi dia bayarnya 60, itu kan berarti kurang dari 70%. Itu mereka akan desain satu poin. Lalu untuk yang kedua itu akan diassign lagi satu poin kalau misalnya dia uh, spend-nya maksimum gitu. Dari misalnya limitnya 100, dipakainya juga 100, tapi dibayar mungkin hanya 90 atau bahkan hanya 99, itu juga tidak akan, itu juga akan diberikan satu poin. Karena kalau misalnya mereka memaksimalkan penggunaannya sampai limit, harus dibayar secara full gitu. Terus kalau misalnya kondisi selanjutnya, kalau misalnya kedua kondisi di atas ini juga tercentang gitu ya misalnya itu juga akan ada additional satu poin lagi. Jadi dari semua poin-poin ini nanti kita akan mengoutput itu di satu file gitu sih yang diharapkan. Lalu yang untuk dari yang kondisi yang untuk loan-nya, untuk yang pinjaman, tadi kan credit card yang kali ini pinjaman. Kalau misalnya pinjaman itu ada dua macam. Jadi personal loan, pinjaman pribadi itu kategori yang pertama. Jadi kalau untuk yang kategori ini bank tidak menerima kalau misalnya pembayarannya itu tidak full dan juga lewat dari tanggal yang sudah ditentukan. Kalau misalnya untuk yang medical loan sendiri dia boleh telat tapi harus dalam full amount. Kalau misalnya tidak jadi kayak untuk apa kalau misalnya dia sudah membayar dia pasti ada 12 row gitu di dalam satu file itu karena mereka boleh telat untuk pembayarannya. Kalau misalnya untuk personal mungkin saja tidak ada 12 row dalam satu file untuk customer ini karena kalau misalnya mereka tidak kalau misalnya mereka gagal bayar namanya iya namanya tidak akan muncul di entry gitu. Lalu yang akan diminta itu sih yang jadi mereka akan digabung gitu untuk hasil akhirnya di expect-nya seperti itu. Terus kalau misalnya untuk dari loan di medical loan itu mereka dianggap gagal bayar kalau misalnya totalnya 3 atau lebih late payments gitu dari yang tadi ditentukan di sini. Di sini lalu kalau misalnya untuk yang personal loan sendiri akan gagal bayar kalau misalnya mereka sudah
dianggapnya telat 4 kali atau misal 4 kali secara total ataupun mereka missnya dua bulan tapi berturut-turut untuk bayar cicilannya gitu. Jadi untuk dari kodenya sendiri seperti ini. Yang pertama mungkin untuk function-functionnya kita skip dulu, kita pergi ke pipeline-nya. Untuk dari pipeline-nya sendiri seperti biasa pertama membaca datanya dulu dari yang tadi. Karena untuk cards ini kan mereka bayarnya, mereka limitnya berapa, bayarnya berapa, penggunaannya berapa begitu. Lalu di sini setelah membaca datanya, kita akan map calculate points ini sebenarnya hanya ini sih. Hanya memformat dia dari yang tadi inputnya sebentar. Yang tadi inputnya hanya string, benar-benar pure string. Ini kita ambil, kita hanya mau mengambil months-nya aja sih. Tapi jadi nanti kita buat dulu dia menjadi format datetime, lalu nanti baru akan kita ambil menjadi string, input, iya, menjadi string input list-nya. Input list ini adalah sesuatu yang nanti kita masukkan lagi ke data awalnya. Tapi ini sudah berbentuk datetime yang kita ambil bulannya saja gitu. Oke, lalu dari setelah itu masuk ke combine per key. Ini adalah kita mau mesam tadi calculate points combine per key. Iya, kita akan menghitung untuk per orang ini ada berapa banyak sih yang tadi bulan-bulannya itu ada berapa. Misalnya seperti itu. Lalu lanjut ke selanjutnya adalah kita mengambil filter elemen satu, filter credit card filter, yang sebentar ya. Calculate late payments sih ini tadi ada ketinggalan di sini. Sebenarnya calculate late payments dulu, jadi kayak dari yang tadi kita sudah ambil elemennya kita cek dulu due date-nya kapan, payment date-nya kapan, dan ini kita format menjadi date time. Lalu kalau misalnya payment date-nya itu kurang atau sama dengan due date, dia akan mengapannya 0 karena mungkin kan itu berarti belum sampai ke due date, dia belum harus bayar. Tapi kalau sudah lebih dari itu akan di-assign 1 gitu untuk value-nya. Lalu misalnya nanti masuk ke sini, yang tadi di calculate itu adalah yang itu sih, yang tadi misalnya poinnya tadi ada 1 atau lebih, nah itu kan berarti mereka tidak pernah gagal bayar gitu. Terus dari yang masuk di filter yang ini elemen 1, kalau misalnya lebih dari 0, berarti kan maksudnya dia pernah gagal bayar gitu. Terus pernah gagal bayar itu ada berapa, nanti kita akan masukkan lagi ke format output maksudnya. Jadi tadi ada key name itu tuh namanya ya, ke nama customer-nya. Lalu untuk miss mata ini ada berapa kali dia miss untuk kita jadikan satu tuple, jadi key and value pair, nama dan juga berapa kali dia miss gitu, dan ditambahkan dengan string miss. Oke, itu format output tadi. Oke, terus setelah selanjutnya format result. Iya, itu sama juga sih sebenarnya, tapi tadi harusnya berarti fraud points. Skip. Terus dari sini kita akan write outputnya ke nama filenya card skippers. Coba kalau misalnya saya nanti akan coba keluar. Ini sih sebenarnya tadi sudah dicoba juga keluarin hasilnya, tapi akan saya coba ulang. Oke, untuk hasil sendiri berarti ini ambil head 5, berarti 5 data pertama. Itu ini ada 5 customer dari bank itu yang gagal bayar untuk si uh, berapa kali gagal bayar kartu kredit itu, telat bayar kartu kredit gitu. Misalnya untuk yang pertama berarti yang Miyako Burns ini sudah tiga bulan dia telat bayar begitu. Nah, untuk yang selanjutnya kan kita mau melihat dari yang bagian ini ya, bagian pinjaman gitu. Untuk bagian pinjaman sendiri kita bacanya dari ini kan tadi ada 2 macam. Jadi kita pertama yang medical loan dulu. Kita tetap baca dari satu satu file yang sama, yaitu loan.txt. Karena di sini ada gabungan dari medical loan dan juga personal loan. Lalu untuk dari sini kita untuk mengambilnya kita split dulu dia per satu elemen itu, elemen yang kita dapatkan inputnya kita split dengan delimiter koma. Lalu habis itu kita akan menambahkan filter
Gimana elemen kelimanya kita maunya mengambil yang equals to medical loan. Gitu. Elemen kelima itu yang tadi dari di sini. Karena mulai dari kostum berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 yaitu di sini kategori loan-nya. Begitu. Terus kita ambil medical loan dan kita calculate payments-nya itu caranya gimana? Kita dengan map function kita masukkan user define kita yaitu calculate late payment. Calculate payment ini intinya untuk inputnya sendiri nanti akan due date-nya akan dijadikan elemen ke-6 itu due date-nya di file yang tadi dan untuk elemen ke-8 itu payment date akan dijadikan format date time yang kita mau seperti ini nanti kira-kira keluarannya seperti ini contohnya. Lalu dari due date dan payment date ini dicek apakah payment date-nya dia di saat dia bayar itu apakah kurang belum mencapai due date atau sudah lebih dari due date. Kalau misalnya lewat dia akan di-assign 1, kalau misalnya belum dia di-assign 0 gitu. Kurang lebih sama seperti yang tadi sih. Ini kan juga ini masih seperti yang tadi tapi yang di sini ada tambahan mungkin kalau misalnya di sini filter lagi, elemen yang satu itu lebih dari tiga. Cek for medical filter. Satu, dua, tiga. Iya. Lalu untuk hasilnya nanti akan di-output ke satu file gitu sih. Untuk personal loan sendiri juga nanti kira-kira sama seperti itu. Tapi bedanya yang kita ambil nanti dari elemen kelimanya itu yang personal loan. Lalu ini mungkin yang untuk ini agak lebih tricky untuk menjelaskannya sih karena calculate personal loan kan tadi lebih sulit gitu ya. Sebentar. Untuk function yang ini sendiri karena personal loan itu dianggap missing, dianggap gagal bayaran itu nanti totalnya adalah misalnya dia maksimum harus boleh gagal bayarnya itu sebelum dia ditandain itu tuh adalah 4 gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang konsekutif juga dia tidak boleh lebih dari 2 bulan berturut-turut dia gagal bayar. Jadi di sini akan diceknya tuh dari depan dulu. Kalau misalnya dari depan tuh gimana? Jadi miss payment-nya dilihat dari depan 12 dikurangin ini total payment-nya dulu deh. Jadi 12 dikurangin total payment-nya karena tadi kan sudah disorting dia yang sudah dia bayar tuh bulan berapa-berapa saja. Kalau misalnya nanti ternyata kurang dari 12 kan berarti ada bulan yang dia tidak bayar. Nah, kalau tadi untuk contoh yang tadi dia ada ini contoh yang row pertama dia sudah di sort ternyata dia juga total payment-nya hanya 10 berarti dia ada miss 2 bulan gitu. Terus kalau misalnya untuk dari miss payment lebih dari max allowed miss month ini dia akan masuk ke the list yang akan kita report. Tapi ini kan untuk yang kondisi yang pertama, maksudnya yang tidak boleh lebih dari 4 kali dia gagal bayar. Tapi karena dia ini masih 2, berarti dia masih aman sebenarnya. Lalu kita akan cek ke kondisi yang kedua, yaitu nggak boleh lebih dari dua bulan dia consecutively, maksudnya jadi berurutan gitu, dia tidak bayar gitu. Jadi kali ini kan kita initialize dulu dari kosong, dari nol. Terus habis itu dari sini kita cek dari depan. Cek dari depan itu untuk yang pertama kita nge-sort itu sesuai dari angka bulannya. Jadi misalnya kalau misalnya di Januari dia dikurangin 1, lalu si temp ini kan yang tadi hasil pengurangan. Kalau dia lebih dari consecutive mismatch berarti consecutive mismatch itu kan kita harusnya 0 gitu. Misalnya kalau 0 lebih dari 0 kan dia tidak memenuhi kondisi berarti dia tidak akan masuk eh, ke kondisi yang tadi kita cari gitu. Tapi kalau misalnya seandainya dia 2, terus di sini itu 2 dikurangin 1, lalu kan 1 itu 1 itu kan lebih besar daripada kosong gitu. Jadi tadi dia sudah sebenarnya dia udah 1 gitu. Gimana caranya? Oke. Terus untuk yang ini, yang kedua kita cek di bagian akhirnya, di bagian kanannya gitulah, di bagian kanan list kalau bisa kita bilang. Jadi 12 dikurangin kan harusnya kalau misalnya dia bayarnya, bayar terus di akhir list ini harusnya 12 gitu. Jadi 12 dikurangin 12 kan harusnya 0. Jadi harusnya dia juga di sini eh tempnya itu harusnya 0 gitu. Kalau misalnya memang dia mau kita cek yang ujungnya dia bulan terakhir dia bayar atau enggak. Tapi kan ternyata dia juga bayar gitu. Di sini kalau untuk contoh dia bulan 12 dia udah bayar, jadinya tempnya itu sama dengan 0. Lalu untuk cek yang di pertengahan-pertengahan, misalnya dia gimana cek di tengahnya itu, jadi untuk setiap elemen yang ada di list yang
yang di inputnya ini dia bulan-bulan yang dia bayar ini akan kita cek dengan bulan setelahnya itu eh, apa dia nol, dia itu bedanya hanya satu atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak kan nanti dia akan kelihatan consecutive mismatch itu ada berapa gitu. Kita kok tadi kan di sini satu dia langsung ke lima. Jadi lima dikurangin dengan immediate sebelahnya gitu, yang sebelahnya langsung lima dikurangin satu, lalu dikurangin satu lagi dia akan jadi tiga. Berarti dia di sini ada 3 bulan yang dia gap gitu, yang dia tidak bayar. Jadi di sini dia terkena kondisi yang tadi itu kita larang gitu. Jadi dia termasuk orang yang akan kita masukkan ke dalam list yang akan kita kirimkan ke bank gitu. Terus ini sih hanya untuk memproses ininya sih returnnya aja. Misalnya kalau misalnya consecutive mismatch-nya dia ada yang lebih dari yang kita allow, nanti akan kita return nama mereka gitu di dalam untuk function ini. Jadi untuk yang tadi kita cek sudah kita masukkan di sini. Setelah itu kita filter lagi elemen filter only personal loan default. Hmm, ini saya juga ini kenapa dia ditambahin di sini. Tapi ini kayaknya hanya untuk format outputnya aja sih. Terus untuk outputnya nanti akan kita format lagi ke tadi function format output hanya untuk dijadikan dari yang tadinya banyak, kita akan dipotong jadi cuma nama dengan bentuknya string, lalu tambahkan koma dan juga untuk dari bulan-bulan yang tadi dia miss-nya itu ada berapa banyak gitu. Tapi dijadikan string karena kan kalau untuk diproses di concat menjadi satu string kita harus semuanya data type harus sama gitu. Lalu dari dua ini kan berarti kita sebenarnya sudah dapat data-data nama orang yang gagal bayar untuk pinjaman dari medical loan ataupun kategori personal loan. Nah, jadi terakhirnya adalah yang mau kita lakukan adalah mengkonvert kedua data ini menjadi satu. Caranya itu adalah dengan menggunakan metode flatten. Flatten ini tuh hanya mengambil ini sih, mengambil key value pair. Jadi kita juga harus memasukkan inputnya seperti ini. Jadi dari awal itu adalah yang personal loan defaulter dan juga medical loan defaulter yang mau kita gabungkan. Jadi setelah itu dari sini mulai kita apply flatten. Dari flatten ini dia akan kita return menjadi tuple. Caranya dengan kita mendefine return tuple sih. Jadi nanti dari situ akan kita split komanya, lalu untuk yang elemen pertama kita jadikan key-nya, sisanya akan kita jadikan value-nya gitu. Dari koma yang pertama sampai terakhir, setelah koma pertama sampai terakhir gitu, itu menjadi value. Oke, ini mungkin boleh kita coba lihat output-nya dulu. Output output. Ya, untuk output saya nanti yang untuk loan itu hasilnya seperti ini. Jadi yang kalau kita ambil contoh dari yang row pertama, jadi customer dengan ID ini dan nama Humberto Banks itu dia ada 7 kali dia miss gitu untuk pembayaran pinjamannya. Terus kan setelah kita sudah mendapatkan hasil dari kartu kredit dan juga data dari yang untuk yang pinjaman yang mereka yang gagal bayar itu, untuk kita mau mengirimkannya ke bank dengan format sudah digabungkan gitu. Jadi kan tadi untuk di BIM sendiri mungkin join belum terlalu di develop. Jadi kita masih menggunakan namanya cogroup by key. Ini juga mengambilnya dalam bentuk tuple begitu. Jadi kan ini tadi kita di dalam bentuk dictionary. Jadi dictionary itu yang pertama kita masukkan card defaulter itu kita masukkan hasil dari yang tadi card defaulter untuk pipeline ini. Jadi untuk loan defaulter kita dengan final yang sudah kita gabungkan tadi dari yang personal dan medical loan gitu. Terus co-group by key itu kan tadi kita sudah karena dia sudah key yang pertama tuh key-nya mereka tuh sudah sama. Jadi si customer ID kalau tidak salah. Jadi nanti isinya nanti akan jadi seperti ini setelah di-read ke dalam file. Hmm, di co-group by key loh kok jadi begini.
Dari sini nanti hasilnya itu seperti itu sih. Jadi ada yang pertama itu key-nya yang tadi yang sudah kita gabungkan by key, key-nya itu customer ID-nya. Lalu isinya itu adalah nanti di sini misalnya untuk tadi ID ini namanya itu punya customer namanya Mia Coins. Jadi untuk kredit cardnya sendiri dia ada 3 kali gagal bayar, tapi untuk loan sendiri dia tidak ada gitu. Berarti dia emang sudah bayar semuanya. Kalau misalnya untuk yang kedua, dia untuk kartu kreditnya dia 3 kali, tapi kalau untuk peminjamannya dia 5 kali miss bayar. Gitu sih kira-kira Mas. Untuk yang hari ini juga mungkin sharingnya sampai di sini dulu.